Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Saya Marsha Daniel Safitri, mahasiswa Bisnis Digital semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya mau ajak kalian bahas topik yang sangat relevan dan mendasar bagi kehidupan kita sebagai warga negara. Demokrasi dan pendidikan demokrasi. Ini bukan cuma mata kuliah, tapi bekal penting untuk kita semua, terutama yang sebentar lagi akan terjun ke dunia profesional. Yuk kita bedah esensinya. Presentasi ini adalah tugas dari mata kuliah kewarganegaraan di bawah bimbingan Bapak Budi Ardianto SH.MH. Sejak era reformasi digulirkan pada tahun 1998, gerakan dan wacana demokrasi telah terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Demokrasi ini memperoleh momentum kebangkitannya di akhir abad ke-20 dan kini diyakini secara global sebagai tolak ukur tak terbantah dari kebebasan politik bagi hampir semua negara. Prinsip utama adalah kehendak rakyat merupakan dasar utama bagi kewenangan pemerintah. Lalu, apa itu demokrasi? Mari kita lihat dari sisi etimologis atau asal katanya. Yang pertama, demos berasal dari bahasa Yunani yang berarti rakyat. Ini menekankan bahwa subjek utama dalam negara adalah sekumpulan rakyat. Yang kedua, kratos atau kretein berasal dari Yunani yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara sederhana, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Nah, seiring perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung menjadi sulit diterapkan. Kenapa? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, populasi. Jumlah penduduk bertambah drastis sehingga tidak mungkin menampung semua warga di satu tempat untuk membuat keputusan. Yang kedua, kompleksitas. Masalah negara semakin rumit dan membutuhkan keahlian khusus untuk menanganinya. Yang ketiga, efisiensi. Sangat sulit mencapai mufakat bulat dengan jumlah peserta yang terlalu banyak. Akhirnya dibentuklah Badan Perwakilan Rakyat yang menjalankan demokrasi, yang kita kenal sebagai demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Untuk menguatkan pemahaman, mari kita lihat definisi dari para ahli. Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokrasi menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala. Sedangkan Samuel Huntington menyatakan sistem politik demokrasi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan berkala. Namun, definisi yang paling terkenal datang dari Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang menyebutnya Government of the people, by the people, for the people. Kalimat ini punya 3 makna fundamental. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan mendapat mandat sah dari rakyat, yang berarti rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Yang kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Ini adalah esensi dari demokrasi perwakilan, di mana rakyat mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat. Semua kebijakan pemerintahan harus diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila hanya melayani sekelompok elit, maka itu bukan demokrasi. Selanjutnya, demokrasi tegak di atas 2 pilar utama. Yang pertama, kebebasan dan persamaan. Kebebasan adalah saran kemajuan sementara persamaan menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Kebijakan dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Mekanisme ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui kontrol oleh rakyat. Lalu apa bedanya demokrasi dengan otoritarian?
Sini saya akan membedakan antara prinsip demokrasi dan prinsip otoritarian. Yang pertama itu, yang membedakan itu kalau prinsip demokrasi, pemerintahan konstitusional, pers yang bebas, jaminan HAM, peradilan bebas dan tidak memihak. Sedangkan prinsip otoritarian, pembagian kekuasaan trias politika, pemerintahan berdasarkan kekuasaan, tidak ada kebebasan pers, menekan hak minoritas, satu partai, domain, atau monopoli. Selanjutnya, demokrasi di Indonesia bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang NRI 1945. Meskipun bentuk pemerintahan kita adalah republik, sistem politik yang dianut adalah demokrasi Pancasila, yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Sebagai sistem politik, demokrasi menuntut 3 hal. Yang pertama, rule of law, supremasi hukum di atas segalanya, bukan kekuasaan semata. Yang kedua, pemilu berkala, adanya sirkulasi kekuasaan yang teratur melalui pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Nah, yang ketiga, kebebasan sipil, jaminan terhadap kebebasan berpendapat, pers, dan bersikap sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Untuk menjaga sistem yang ideal ini, negara demokrasi perlu melakukan pendidikan demokrasi secara berkelanjutan. Tujuannya yaitu untuk membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini membantu kita sebagai warga negara mampu mengevaluasi hakikat instrumen dan praktik demokrasi. Penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem politik dan budaya yang dinamis. Keberlanjutan sistem ini sangat bergantung pada budaya politik yang aktif, kritis, dan toleran dari warga negara. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi adalah kunci untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, yang merupakan pilar utama bagi tegaknya demokrasi. Itu dia pembahasan kita tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya Marsyanda, mahasiswa bisnis digital, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.